Gor Bulungan yang berlokasi di Jakarta Selatan secara mendadak dipilih sebagai venue untuk cabang olahraga bola voli di Asian Games 2018. Karena sejumlah renovasi dilakukan dalam kurun waktu yang cukup singkat, kita segera bergabung dengan reporter Jonah Hamonangan dan juru kamera Satika Harahap langsung dari Gor Bulungan, Jakarta Selatan. Sejauh apa renovasi yang dilakukan di Gor Bulungan, Jonah? Ya, sore Elisa dan pemirsa, terkait dengan pemakaian Gor Bulungan menjadi venue voli memang bisa dikatakan cukup mendadak. Dalam waktu tempo 1 bulan, venue voli yang diselenggarakan di Gor Bulungan ini harus bisa dipakai, mengingat operasional Asian Games akan digelar 20 hari lagi. Lebih tepatnya akan dimulai dari tanggal 18 Agustus sampai 2 September 2018. Terkait dengan pemakaian Gor Bulungan ini, sekedar flashback bahwa memang Gor Bulungan ini merupakan gor yang sudah cukup tua, di mana selesai dibangun tahun 1976 dan memang dipakai khususnya masyarakat DKI Jakarta. Jadi bisa dikatakan gor ini memang cukup legendaris. Terkait dengan pemakaian Gor Bulungan ini merupakan cukup dadakan dikarenakan sebelumnya sudah ada penunjukan khususnya untuk yang ada di Simpruk, tidak jadi akhirnya dipindah ke yang ada Gor Bulungan ini. Gor Bulungan ini aslinya bernama Gor Jakarta Selatan atau Gelanggang Olahraga Jakarta Selatan, tapi dikarenakan letaknya di Jalan Bulungan jadi cukup akrab disebut dengan nama Gor Bulungan. Terkait dengan beberapa renovasi yang dilaksanakan, ini merupakan renovasi yang cukup mendadak, tapi memang hasilnya bisa diapresiasi dikarenakan bisa tercatat cukup baik. Yang pertama adalah perubahan kursi. Kalau kita lihat, kursi ini berubah mulai dari aslinya ada 900 kursi, sekarang sudah dirubah sedemikian rupa menjadi 1.200 kursi. Yang kedua adalah renovasi lantai. Jadi renovasi lantai itu dirubah total dikarenakan ini mengikuti dengan standar internasional. Untuk renovasi lainnya adalah renovasi toilet, di mana renovasi toilet dibuat sedemikian rupa agar bisa menjangkau atau menampung dari total 1.200 penonton. Memang adanya penunjukan khususnya ada di Gor Bulungan ini memang cukup mengagetkan dikarenakan kalau kita merujuk dari standar dari OCA atau dari Dewan Olimpiade Asia memang cukup berbeda. Dari standar dari OCA sendiri mensyaratkan bahwa jumlah kursi sendiri minimal adalah 2.000 penonton. Tapi memang syarat ini tidak terlampaui dengan baik, hanya bisa tercapai sekitar 1.200. Tapi Inasgok berdalih memang ada satu alasan lain dikarenakan terkait dengan penunjukan dari Gor Bulungan ini. Untuk pertandingan utama atau pertandingan besar yang bisa dikatakan sebagai pertandingan favorit dikarenakan memang negara-negara tersebut memiliki standar histori tinggi akan digelar di Istora Senayan atau lebih tepatnya di kawasan Istana Olahraga Senayan. Jadi pemakaian gor yang ada di Bulungan ini untuk mengakomodir khususnya untuk pertandingan-pertandingan yang sifatnya lebih kecil atau bisa dikatakan mungkin pertandingan-pertandingan yang negaranya tidak terlalu favorit. Untuk negara-negara besar atau juga pertandingan-pertandingan yang diprediksi akan kira-kira penonton yang cukup besar atau banyak akan digelar di areal Senayan sendiri. Kalau kita lihat dari pandangan mata, memang untuk operasional dari Gor Bulungan ini mengingat usia juga cukup tua tapi memang masih tertata cukup baik. Dikarenakan memang selain dipakai sehari-hari untuk sebagai sarana olahraga, juga dipakai juga untuk kumpul-kumpul para khususnya para pemuda-pemuda. Mengingat di daerah sini banyak sekolah. Memang ada sedikit perubahan dikarenakan memang kalau kita dikarenakan selain usia cukup tua, ini memang sedikit berbeda dengan standar-standar internasional yang memang disyaratkan dari OCA sendiri. Sekali lagi yang kalau kita lihat dari bentuk dari Gor Bulungan ini memang tidak memenuhi standar internasional, apalagi dengan disesuaikan dengan gor-gor voli yang ada di dunia luar. Tapi kalau kita lihat memang dengan adanya keterbatasan waktu, tidak ada pilihan, maka Gor Bulungan mau tidak mau akan siap untuk menjadi venue khususnya di olahraga bola voli. Elisa. Ya, Jonah, lalu bagaimana dengan ketersediaan fasilitas pendukung dari Gor Bulungan seperti lokasi parkir dan juga akses lainnya? Iya, Elisa, ini memang cukup menarik terkait dengan fasilitas pendukung. Kalau kita lihat dari fasilitas-fasilitas yang ada di venue-venue lain memang sudah dipersiapkan sedikit rupa untuk memenuhi standar internasional. Untuk Gor Bulungan ini memang sedikit berbeda dikarenakan pertama lokasi cukup strategis di kawasan Jakarta Selatan, ditambah lagi dengan areal yang ada sekitar Gor Bulungan ini cukup sempit. Itu sebabnya memang ada sedikit kendala yang cukup serius. Yang pertama adalah akses khususnya untuk kaum disabilitas. Sampai saat ini belum ada terlihat panduan-panduan untuk kaum disabilitas atau bahkan
bangunan yang ada di luar Gor Bulungan ini. Yang kedua adalah keterbatasan lahan parkir. Untuk lahan parkir bisa dikatakan sangat sedikit, baik ya untuk sepeda motor ataupun mobil sendiri. Jadi ditakutkan bila ada bis-bis besar atau mungkin kendaraan-kendaraan besar akan kesulitan. Yang lain adalah masalah kesediaan tempat atau mungkin daerah cukup kosong atau mungkin safe area, di mana mungkin safe area ini bisa dipakai mungkin untuk ambulans atau mungkin kendaraan emergensi lainnya. Untuk tambahan seperti kita lihat, untuk standar internasional biasanya ada semacam tempat untuk media untuk bisa berdiri atau mengambil gambar. Kalau kita lihat saat ini memang sedikit berbeda dengan yang ada seperti di tenis indoor atau mungkin di tempat lain yang sudah memiliki docking atau mungkin daerah khusus untuk mungkin standby kamera, media atau mungkin tempat untuk official. Tempat ini masih sedikit kecil dibanding tempat lain, tapi yang pasti ini dimaksimalkan agar olahraga khususnya kontestasi bola voli di pentas Asian Games bisa berjalan dengan baik dan optimal. Demikian, Elisa. Baik, terima kasih Jona untuk informasinya. Pemirsa, Jona Hamonangan dan juru kamera Sartika Harahap melaporkan langsung dari Gor Bulungan, Jakarta Selatan.